Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki lagi minggu yang baru. Dan kita terus menikmati penyertaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan, dan berkat di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang kami dapat. Kami bersyukur dengan penuh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Karena sungguh Engkau ajaib bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa bagi kami. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada tandingannya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Tuhanmu, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada tandingannya. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Dipuji, kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Sungguh indah, tiada tandingannya. Sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib Tuhanmu, dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada tandingan. Mulia dan berkuasa, kagum hormat akan Engkau.
Ragu akan Engkau, Allah dipuji. Ragu akan Engkau, hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, dipuji, kagum akan Engkau. Sekali berkatakan, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah, Allah dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum kami kagum akan Engkau. Kami hormat padamu, sungguh indah bagi kami Tuhan. Allah yang luar biasa, kami kagum dan hormat akan Engkau. Terpesona olehmu, sungguh tak terselami oleh hati dan pikiran kami. Setiap jalan-jalanku Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah, ajaib Engkau Tuhan, ajaib setiap perbuatan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih
yang selalu baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu. Ya Allah menyembah dengan penuh rasa takut dan hormat kami menyembahmu. Kau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang berkuasa di bumi di surga. Yang berdaulat penuh atas semesta. Atas hidup setiap kami. Dan kau rancangan yang terbaik bagi kami. Dan kuasa-Mu yang sanggup menjadikan semua rancangan menjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dengan rasa kagum kepadamu, Yesus Tuhan. Habis-habisnya rahmat-Mu, tak berkesudahan kasih setiap dalam hidup kami.
Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, yang tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Engkau luar biasa Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Kami bangga punya Bapa yang sepertimu. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik.
Terandai Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu dan tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang sama sepertimu. Kami bersyukur. Kau setia kamu lihat jiwaku aman bersamamu. Amin. Dari harta Kaulah segalanya. Dalam jiwaku dalam Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia kamu dia tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang lalu amin. Kau setia kamu dia Bapa kau setia. Kau setia kau dia tenang jiwaku aman bersamamu. Yang dari harta segalanya dalam kamu tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia kamu dia tulus dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh kau Bapa yang setia, sungguh kau Bapa yang mulia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Dan kau tunjukkan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat. Sungguh indah kami hidup bersama. Suatu kami mau terus hidup di dalam-Mu, dituntun oleh firman. Suatu pagi hari ini, kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Kalau hari ini kita boleh ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan tangan kuasa Tuhan. Dan seperti yang hari Sabtu yang lalu istri saya sampaikan, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan dari kitab Mazmur. Dan tentunya diakhiri dengan satu ungkapan bahwa selama kita masih bernafas, hendaklah kita memuji Tuhan, hendaklah kita bermazmur bagi nama Tuhan. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, sepanjang 31 hari ke depan, kita akan membaca kitab Amsal. Dan saya percaya tentulah ada begitu banyak hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada kita melalui tulisan Salomo, satu pribadi yang firman Tuhan katakan bahwa sebelum dia dan sesudah dia tidak akan ada orang yang mempunyai hikmat seperti dia. Tapi saya percaya setiap kita yang hidup takut akan Tuhan, kita hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan,
maka kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Seperti apa yang Paulus sampaikan juga kepada jemaat di Efesus, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, tetapi kita menjadi orang-orang yang bijak, karena kita sedang hidup di hari-hari yang begitu jahat, bahkan semakin hari semakin jahat. Ada begitu banyak degradasi yang terjadi, bukan saja secara moral, bahkan iman hari-hari ini juga bisa terdegradasi. Ada penurunan kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengerin satu ungkapan, dan saya pikir saya setuju dengan hal itu, bahwa tantangan terbesar bagi agama-agama yang ada, dalam tanda kutip, itu bukan takut perpindahan-perpindahan agama yang terjadi. Karena itu prosentasenya yang nggak begitu besar. Tapi prosentase terbesar sekarang, apalagi di generasi anak-anak muda, mereka bukan pindah agama, tapi menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, itu tantangan terbesar. Nah, tentu hal itu juga menjadi tantangan bagi kita di dalam konteks kekristenan. Ya, kita sudah tahu dari sejarah bagaimana kekristenan di Indonesia yang masuk dari Eropa, dan sekarang kita tahu bagaimana keadaan Eropa tentang kekristenan itu sendiri. Makanya beberapa hari yang lalu juga saya sempat baca satu ungkapan hati seorang hamba Tuhan dari Amerika, bahwa Asia itu sedang berhutang kepada Amerika. Karena mungkin 100 tahun yang lalu Amerika mengirim banyak misionaris ke Indonesia, ke Asia, sehingga kekristenan boleh ada sampai hari ini. Nah, tapi sementara sekarang di sana terjadi degradasi iman yang begitu parah. Nah, sudah waktunya bayar hutang. Nah, ya, saya nggak tahu siapa nanti akan diutus ke Amerika ya di antara kita. Tetapi hari ini sekali lagi memasuki kitab Amsal, ya kita mau belajar betapa kita butuh hikmat Tuhan menghadapi hari-hari ini. Hari-hari yang semakin jahat, hari-hari yang semakin mendekat, karena Wahyu juga peringatkan kita, karena iblis tahu waktunya sudah singkat, sehingga dengan geramnya yang dahsyat dia turun ke bumi, dan dia berusaha menjatuhkan bahkan orang-orang pilihan. Tapi menjadi doa kita bersama, dengan kita hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang bertahan sampai akhir, dan kita bisa kuat menghadapi situasi hari-hari yang sedang terjadi. Kita akan baca dari Amsal pasalnya yang pertama, dengan judul perikop. Di perikop yang pertama, tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi tujuan dari Amsal ini adalah untuk mengajar setiap kita, untuk menolong setiap kita, untuk kita dapat mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi
betapa kita hari-hari ini sungguh butuh hikmat Tuhan. Dan ayat yang ke-7 tadi katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari segala hikmat itu tadi. Untuk apa? Ya untuk kita mengerti banyak hal dalam hidup ini. Sekolah memberikan kita pengetahuan. Tapi dalam hidup ini kita tidak cuma cukup mengandalkan pengetahuan. Karena pengetahuan itu terbatas. Hanya sebatas apa yang kita pernah pelajari, sebatas apa yang pernah kita tahu, dan selebihnya daripada itu yang kita nggak tahu. Makanya berkali-kali kalau ada jemaat menanyakan sesuatu, apalagi kalau itu berkaitan dengan bidang-bidang yang tidak saya kuasai, saya akan dengan terus terang ngomong maaf, bidang itu saya tidak menguasai, saya nggak punya banyak pengetahuan di bidang itu, jadi boleh cari orang-orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Tapi untuk hikmat Tuhan itu bisa membuat kita bisa mendapatkan, memberikan solusi dalam segala keadaan. Apalagi kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di situ dikatakan salah satu ayatnya bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua yang Tuhan ajarkan. Nah, mengajarkan segala sesuatu itu artinya ya segala sesuatu. Seperti hari Jumat kemarin di HO Simon saya juga sampaikan kepada karyawan-karyawan yang ada untuk mengandalkan Roh Kudus. Ketika engkau menghadapi situasi yang tiba-tiba stuck, tiba-tiba macet, mentok, belajarlah seketika itu juga. Berseru, berdoa, tanya sama Roh Kudus. Ini gimana ya? Ternyata ada begitu banyak orang, bahkan ketika saya ngomong seperti apa yang akan saya sampaikan, mereka mulai senyum-senyum. Ternyata mereka selama ini membatasi pikiran mereka, dikira Tuhan itu hanya urusan-urusan yang supranatural, kalau urusan accounting, urusan pembukuan, urusan administrasi, seakan-akan Tuhan itu nggak ngerti. Padahal Tuhan itu Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, mengendalikan segala sesuatu sampai hari ini. Dan berkali-kali saya katakan, saya ini paling suka nonton dunia hewan, dunia tumbuh-tumbuhan. Karena ketika saya melihat setiap hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan, saya itu benar-benar terkagum-kagum. Belum lagi kalau saya melihat tata surya, Bima Sakti, galaksi ini, wow, semakin terkagum-kagum. Sehingga saya bisa seperti Paulus ngomong kepada jemaat di Roma. Oh, betapa dalamnya hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan, nggak terselami oleh pikiran kami. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang fokus bekerja di bidang apa, tapi saya mau kasih tahu, hikmat Tuhan mampu menolong Bapak Ibu ketika engkau menghadapi situasi sulit di bidang yang kau kerjakan hari ini. Bahkan sampai hal-hal yang kecil kan, sering kita dengar kesaksian. Ketika kita lupa taruh kunci kemana, kita bisa tanya Tuhan dan Tuhan bisa beritahu di mana kunci itu ada. Tuhan bisa ingatkan. Roh Kudus menolong kita. Tapi tanpa sadar, seringkali kita berjalan dengan pengalaman kita. Tanpa sadar kita hanya berjalan dengan pengetahuan kita. Bahkan ketika kita menghadapi situasi sulit, seringkali kita memeras otak kita sampai stres, sampai depresi. Lupa kita punya Tuhan yang sumber segala hikmat. Yang bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Makanya berkali-kali saya selalu ingatkan prinsip salah satu kebenaran firman yang saya praktek sampai hari ini yang membuat saya nggak pernah stres, nggak pernah depresi apalagi, hati saya selalu gembira, happy. Ya Amsal 3 ayat 5 Bapak Ibu nanti kita akan baca 3 hari ke depan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Prakteknya sederhana. Saya nggak mau habiskan berjam-jam untuk memikirkan sesuatu yang saya mentok saat itu.
Saya lebih baik habiskan waktu 10 menit, 15 menit, saya nyembah Tuhan, nyanyi 1-2 jam, dan saya rileks, saya tenang, dan nanti tiba-tiba Tuhan yang buka pikiran. Daripada saya berpikir 3 jam, tiba-tiba pikiran saya ngomong, wah ini cocok nih. Tapi barulah saya merasa lega. 5 menit kemudian pikiran yang sama akan membuat opsi yang baru lagi. Sehingga akhirnya bingung lagi, aduh kalau gini jadinya gini gimana ya? Mikir lagi. Sepanjang malam nggak bisa tidur, dipikirin gelisah. Nanti tiba-tiba, oh iya ya kayak gini, kayak gini aja kayak gini. Tapi nanti tiba-tiba pikiran kita juga yang ngomong, tapi kalau gini nanti jadinya gini. Malah bingung sendiri. Makanya saya nggak pernah mau lakukan hal itu Bapak Ibu. Lebih baik tarik nafas, kuasai diri, tenang, supaya kamu dapat berdoa, kata 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dan ketika kita berdoa, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tanya dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan buka pikiran, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Life is simple, itu berkali-kali yang menjadi prinsip hidup saya yang saya sampaikan. Kadang otak kita, kadang pengetahuan kita yang bikin rumit hidup kita. Kita pikir kita lebih hebat. Itu tadi tanpa sadar kita sudah membatasi Tuhan dengan pikiran kita terbatas, dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita, dengan rutinitas kita. Tapi hari ini mari belajar sepanjang 31 hari ke depan. Ketika kita andalkan Tuhan, kita selalu bertanya pada Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan ketika ada situasi kondisi yang kita alami. Maka ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Itulah gunanya Amsal ini. Itulah gunanya hikmat Tuhan. Untuk mengerti kata-kata teka-teki yang kita baca tadi ayat-ayatnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu baca lagi berulang-ulang dan renungkan. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan mendapatkan sesuatu dalam kitab Amsal. Ada banyak hal tentunya. Saya akan baca perikop yang berikutnya. Jadi yang kedua, tentu di dalam kitab Amsal ini nanti akan ada begitu banyak nasihat yang seharusnya kita ikutin, dan ada peringatan-peringatan yang harusnya menjadikan kita mawas diri untuk tidak melakukannya, sehingga kita menjadi selamat, sehingga kita menjadi terluput. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, pada mereka menghadang darahnya sendiri, dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi sekali lagi ada nasihat, ada peringatan. Dan seperti berkali-kali saya katakan, sesungguhnya seluruh firman Tuhan yang kita punya hari ini, Kejadian sampai Wahyu, hanya ada 2 hal. Yaitu apa yang baik, itu kita ikutin, sebagai nasihat yang untuk kita ikutin, tapi juga ada peringatan untuk menjadi hal yang membuat kita mawas diri untuk nggak melakukannya. Semua itu jadi contoh dan peringatan, kata firman Tuhan. Nah, begitu juga dengan Amsal, itu akan ada nasihat, tapi juga ada peringatan-peringatan. Jadi mari belajar untuk taat. Kata kuncinya cuma taat. Nasihat yang harus kita lakukan, itu harus kita taati. Begitu juga peringatan
bagi kita, kita taat untuk nggak melanggar, sehingga hidup kita akan aman. Perikop yang berikutnya, nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi prinsip sederhananya seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, pengetahuan kita ini terbatas. Pengalaman kita juga terbatas. Itu nggak boleh dan tidak bisa jadi andalan hidup kita. Tapi dalam setiap situasi yang kita alami, apalagi situasi-situasi ketika kita rasanya udah mentok, seketika kata kuncinya, seketika. Kuasai diri, jadi tenang, doa Bapak Ibu. Ngomong dengan Tuhan yang maha tahu segala-galanya. Tuhan yang maha sanggup mengajarkan kita segala sesuatu. Karena kalau sudah terima akibat kebodohan kita, kelalaian kita, kata Amsal, ya sudah, terima nasib, kata orang Jambi. Jangan baru teriak-teriak minta tolong Tuhan. Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan sudah kasih nasihat, Tuhan sudah kasih arahan. Kita nggak mau dengerin. Begitu sudah nabrak tembok, baru mau teriak-teriak. Ya, sampai hikmat tadi katakan, ya saya tinggal senyum-senyum, tertawa-tawa. Ya, yang kata aku di sini tuh bicara tentang hikmat ya Bapak Ibu ya. Bukan maksudnya oh Tuhan mentertawakan, syukur kapok lah kau dikasih tahu. Itu kita orang tua kadang kan, kalau anaknya udah dinasehati berulang-ulang masih bandel juga, ya begitu begitu sudah nabrak tembok barulah baru tahu rasa kau ya. Dikasih tahu nak ngelawan tulah. Nah, tapi mari kita jadi pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kata kuncinya di situ Bapak Ibu. Ketika kita takut akan Tuhan, dan satu-satunya bukti kita takut akan Tuhan, berkali-kali saya katakan, kita mentaati firman-Nya, hidup dalam firman-Nya. Kalau kita ngomong kita takut akan Tuhan, tapi kita terus membantah setiap firman Tuhan, dipertanyakan rasa takut kita akan Tuhan. Karena sekali lagi rasa takut akan Tuhan itu kan eulabia Bapak Ibu. Rasa hormat kita, respect kita pada Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal itu, sesungguhnya sekali lagi yang diuntungkan itu kita. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, yang diuntungkan itu kita Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang untung. Kan kita udah baca beberapa waktu yang lalu di kitab Ayub. Kalau kita taat, Tuhan juga nggak untung. Kalau kita melawan perintah Tuhan, Tuhan juga nggak rugi apa-apa. Dia tetap Tuhan. Karena eksistensi dia itu kekal, nggak berubah. Tapi ketika kita taat,
firman, ya kita yang untung. Tapi sebaliknya waktu kita nggak taat pada firman, ya kita sendiri yang rugi. Tuhan mah nggak terpengaruh. Jadi mari Bapak Ibu, sepanjang 31 hari ke depan secara khusus kita belajar Amsal ini, tentu akan ada banyak hal yang bisa kita serap, banyak hal yang bisa kita terima, baik itu sebagai nasihat yang untuk kita lakukan, sebagai peringatan untuk membuat kita mawas diri untuk nggak salah jalan. Jadi mari pagi hari ini terus hidup takut akan Tuhan. Dan sekali lagi satu-satunya bukti kita takut akan Tuhan adalah mentaati setiap peringatannya. Kalau di Mazmur pasal 119 yang saya katakan di setiap ayat dari 176 ayat itu selalu berkaitan dengan firman. Baik itu disebut peringatan, perintah, ketetapan, peraturan, hukum, wah, pokoknya semua. Artinya mari bergantung penuh pada Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Dan tentu sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu baca lagi Amsal ini untuk menolong kita menjadi pribadi yang semakin bijak hari-hari ini. Mengerti banyak hal. Mungkin kita tahu, nggak banyak hal tahu. Tapi dengan hikmat Tuhan, kita bisa mengerti dan memahami banyak hal. Ya, jadi itu statement saya terakhir. Mungkin kita nggak banyak tahu, tapi dengan tuntunan Tuhan, kita bisa banyak mengerti dan memahami. Karena hikmat Tuhan sungguh tak terbatas. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sehingga pagi hari yang indah ini setiap kami bisa hadir, datang kepada Engkau ya Bapak. Kami menyembah, memuji, dan menaikkan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami hidup dengan takut akan Tuhan. Dan juga kami mau belajar berjalan bersama tuntunan hikmat ya Tuhan. Yang terus mendidik kami dan mengajar kami ya Bapa. Biarlah setiap kami juga mau taat ya Tuhan. Dengan apa yang telah Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan katakan ya Bapa. Biarlah hidup kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau pasti ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan terus berkati Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keluarga Pak Heri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus berkati kami, baik suami kami, baik istri kami, anak-anak kami, menantu, cucu kami. Tuhan berkati semua ya Bapak. Biarlah hidup keluarga besar kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan juga mereka percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah mereka juga melakukan apapun yang mereka kerjakan terus bersama dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup setiap mereka ya Bapa. Kami percaya hari demi hari kehidupan keluarga kami semakin hari semakin takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak dan juga berkati pekerjaan dan usaha apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan juga Tuhan berhasil ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini kami sepakat, kami berdoa buat menantu Ibu Dr. Mirianti yang bernama Yulastri ya Tuhan, yang sedang kemo dan radioterapi ya Bapak. Biarlah juga Tuhan campur tangan dalam pemulihan, dalam kesehatan, dalam apapun yang dilakukan oleh medis ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan yang terbaik. Tuhan juga memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih. Kami serahkan Ibu Julastri ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga di pagi hari ini di mana Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan yang akan melakukan perjalanan dinas ke Jember ya Bapak. Tuhan berkati
Tuhan juga melindungi perjalanannya ya Tuhan, tibakan dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Pak Siregar, Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Tuhan juga terus berkati, Tuhan juga campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa. Biarlah setiap organ tubuhnya ya Tuhan, kami percaya kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari-hari dilaluinya dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Dan juga kami percaya melalui Ibu Dorcas juga Tuhan, banyak orang-orang akan mengenal Engkau Tuhan. Orang-orang akan percaya kepada Engkau Tuhan. Orang-orang akan melihat ada Tuhan di dalam kehidupan Ibu Dorcas ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga anak-anaknya, dan juga orang tuanya, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan juga terus berkati bangsa kami, memberikan ekonomi yang lebih baik, keamanan yang terbaik, dan juga pemerintahan yang ada saat ini, presiden kami, wakil presiden kami, Tuhan juga terus berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan terus taruh hikmat-Mu atas presiden kami untuk terus memimpin bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemilihan kepala daerah di setiap provinsi masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan keamanan yang terbaik atas pemilihan ini ya Bapak. Dan juga apapun hasilnya ya Tuhan, kami berdoa Tuhan campur tangan, Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin daerah yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahan kami yang ada ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh biarlah hati kami terus hormat akan Engkau, dan kami tunjukkan rasa hormat dan kasih kami dengan kami taat akan firman-Mu, dan itu yang kami sumber hikmat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua yang kami hadapi di hari-hari hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Dan bila sepanjang hari ini Tuhan tutup bungkusnya kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, dan sepanjang hari ini kami menikmati penyertaan tangan kuasa-Mu. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Di rumah ya, ya kita sarapan sama-sama lah. Pagi